Shalom, shalom. Selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari silakan berjabat tangan kiri kanan, muka belakang Bapak Ibu Saudara. Sampaikanlah kata-kata yang memberkati orang yang sedang Bapak Ibu Saudara pegang tangan. Baik. Terima kasih jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. 3 minggu kita dituntun dengan imamat. Bicara tentang penebusan tanah, bicara tentang penebusan rumah, dan hari ini kita bicara tentang berlaku adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan. Bapak Ibu, saya harap kita memaknai bagian-bagian ini dengan pemaknaan tentang Yesus Kristus yang menebus kita. Jangan sampai kita terpaku pada tahun Yobel dan kemudian orang sudah beli kita rumah misalnya. Kemudian 50 tahun karena terpaku pada imamat 25 tahun Yobel, jadi nanti 50 tahun baru Bapak Ibu tebus rumah itu. Jadi hari ini 3 minggu ini kita bicara tentang tahun Yobel karya penebusan. Dan itu sudah diganti oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Saya harap kita tidak berpikir lain tentang tahun Yobel. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini dari Imamat 25 ayat 35 sampai 55 bicara tentang berlaku adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan. Bapak Ibu Saudara, fokus utama dari pembacaan ini adalah Allah adalah penebus, maka umat Tuhan harus tolong menolong orang yang jatuh miskin tanpa mencari keuntungan. Jadi kalau 2 minggu lalu kita bicara tentang penebusan tanah, penebusan rumah, hari ini kita bicara tentang bagaimana Allah itu sudah menebus kita sebagai umat milik kepunyaannya, maka kita punya tugas harus menolong orang yang jatuh miskin tanpa mencari keuntungan. Karena karya penebusan Yesus cari untung di situ. Nanti kita akan lihat apa sih itu jatuh miskin. Apa itu arti dari miskin tersebut. Tujuan dari kita mendengarkan khotbah hari ini adalah agar kita semua dapat meneladani Kristus dengan hidup yang berbelas kasih dan berlaku adil, tidak memeras, tidak ambil untung dari hubungan dengan sesama. Hari ini kan ada banyak orang cari untung dengan hubungan dengan sesama. Saya mau dekat dengan orang itu supaya titik. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Ada banyak orang membangun hubungan relasi karena dia ada cari untung di situ. Dia tidak mau rugi dengan hubungan itu. Nah, hari ini jemaat diingatkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari Imamat 25 ayat 35 sampai 55, kita mau meneladani Kristus itu. Dengan hidup berbelas kasih kepada orang lain, berlaku adil kepada orang lain, tidak memeras, tidak ambil untung dari hubungan dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, konteks saat itu, kitab Imamat ini berisi ketetapan, aturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel agar umat ini mereka jaga hidup kekudusan mereka. Pasal 1 sampai pasal 16. Di sana bicara tentang mengatur kekudusan hidup dalam ibadah dan persembahan. Sedangkan pasal 17 sampai 27 itu mengatur kekudusan umat dalam hidup sehari-hari. Jadi imamat itu dibagi 2 bagian, dari imamat 1 sampai 16 dan 17 sampai 27. Nah, hari ini imamat 25 ayat 35 sampai 55 berbicara kepada kita tentang bagaimana umat Israel
harus memperlakukan sesamanya yang jatuh miskin itu, melindungi mereka dari penindasan, dan memberikan kesempatan untuk ditebus. Imamat 25 ini ayat 35 sampai 55 bicara itu. Yang pertama, umat Israel harus memperlakukan sesamanya yang jatuh miskin dengan baik, melindungi mereka dari penindasan, dan memberikan ruang kesempatan untuk mereka ditebus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di hari ini Imamat 25 ayat 35 sampai 55. Ini bukan sekedar aturan. Ya, bukan sekedar aturan sosial bagi orang Israel. Tapi dia mau menunjuk pada karya penebusan Yesus Kristus. Tadi saya suka katakan awal. 2 minggu kemarin kita bicara tentang penebusan tanah, penebusan rumah. Kita tidak bicara tanah yang kita injak, tidak. Tapi kita bicara tentang tanah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang sudah ditebus oleh Yesus. Kita tidak bicara rumah secara fisik, tapi kita bicara tentang rumah rohani. Kita diberikan kesempatan lewat karya penebusan Tuhan sehingga kita nih rumah-rumah rohaninya Tuhan. Bagaimana kita menghargai rumah rohani itu lewat karya penebusan Yesus. 2 minggu itu kita bicara itu. Dan hari ini kita juga bicara tentang bagaimana karya penebusan Yesus itu. Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yesus memulihkan martabat kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Dan dia mengajarkan kita semua untuk memperlakukan sesama kita dengan kasih tanpa mencari keuntungan di dalamnya. Orang-orang yang menghargai karya penebusan Yesus itu, dia akan hadir, membebaskan orang-orang, memulihkan martabat, tapi juga mengajarkan kita untuk memperlakukan kasih itu kepada sesama kita. Dalam Kristus Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru, kita mengalami tahun Yobel itu. Rohani artinya kebebasan kita dipulihkan, ada pengharapan atas pemulihan itu. Jadi Imamat bicara tentang tahun pembebasan, tahun Yobel, dan Yesus mewujud nyatakan itu di perjanjian baru. Dia mewujud nyatakan tahun Yobel itu dengan karya penebusannya. Yesus Kristus adalah penebus sejati. Kalau Imamat bicara tentang aturan penebusan, Yesus melakukan itu di perjanjian baru. Dia adalah penebus yang sejati. Yesus datang untuk menebus kita semua. Bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darahnya yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sehingga kita yang dulu jadi budak dosa itu, kita menjadi milik kepunyaan Allah, kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 35 sampai 38. Di sana bicara tentang saling menyokong dengan tidak makan riba. Riba itu keuntungan ya. Riba itu ada apa ya? Ya keuntungan lah. Apabila dari antara orang Israel yang jatuh miskin, kita lihat kata miskin ini ya. Kata miskin dalam perjanjian dalam bahasa Ibrani itu berarti menjadi lemah, jatuh, merosot, mengalami kemunduran ekonomi atau sosial, serta kehilangan kemampuan untuk menopang hidupnya sendiri. Jadi kata miskin di sini jemaat bukan hanya tidak punya uang. Ya, kata miskin di sini bukan hanya tidak punya uang. Tapi kata miskin di sini berarti keadaan di mana seseorang itu jatuh. Dia tidak berdaya sama sekali. Dia tidak mampu bangkit tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau bicara miskin jangan langsung kita berpikir oh orang itu dia terapuang. Tapi kalau bicara miskin itu bicara tentang ketidakberdayaan seseorang. Dia jatuh, dia tidak berdaya, dia kehilangan kemampuan untuk menopang dirinya sendiri, dan itu butuh orang lain untuk angkat dia dari ketidakberdayaannya itu.
Kata menyokong berarti mendukung, menjaga agar tetap berdiri. Jadi ketika seseorang itu jatuh miskin, dia tidak berdaya, dia lemah, dia merosot, dia kehilangan kemampuan, Tuhan tidak ingin dia dibiarkan terpuruk sendiri. Tapi dia harus ditolong Bapak Ibu Saudara. Supaya dia dapat bertahan hidup dengan bermartabat. Yang diminta Allah bukan sekedar memberi sedekah, memberi uang sementara. Melainkan memberi ruang hidup bagi dia, kesempatan bagi dia, dukungan bagi dia, agar orang miskin tetap berjalan bersama dalam komunitas umat Allah. Jadi dia telah berdiri sendiri. Dia telah di luar umat milik kepunyaan Tuhan. Tapi dia diangkat, dia diberikan kekuatan supaya dia masuk kembali di tengah-tengah umat Allah itu. Nah, dalam komunitas Israel, setiap orang adalah bagian dari umat pilihan. Artinya saya dan Bapak Ibu Saudara juga adalah kumpulan dari umat pilihan itu. Bagian ini menjelaskan kepada kita membiarkan orang miskin itu hancur, berarti orang-orang itu sedang mengabaikan ikatan perjanjian dengan Allah. Menyokong orang miskin berarti menghormati martabat orang miskin itu sebagai saudara seiman. Saudara yang jatuh miskin disokong dengan tidak mengambil bunga uang atau riba. Bapak Ibu, bunga uang ini berarti dalam bahasa Ibrani itu gigitan. Sesuatu yang menggigit. Kalau Bapak Ibu pinjam uang, kemudian dikasih riba, itu pasti rasa bagaimana? Harus bisa bayar 10.000, tapi karena ada riba, ada bunga, bunganya mungkin 50%. Sudah, 10.000 itu kali 50% itu berapa? Pasti yang 50% itu Bapak Ibu rasa, aduh, setengah mati sekali. Padahal bisa bayar 10.000. Nah, mereka diingatkan tidak boleh kasih bunga itu kepada orang-orang miskin. Kalau bantu saja. Artinya bunga itu gigitan, seperti gigitan yang menggerogot hidup kita. Sedikit demi sedikit membuat orang yang sedang punya hutang itu dia menderita. Nah, sedangkan riba itu ada pertambahan kenaikan. Jadi bunga uang atau riba di sini adalah tambahan berlebihan yang dikenakan kepada orang yang meminjam itu. Bapak Ibu, kita semua orang-orang yang biasa ambil kredit, kredit itu ada bunga. Gitu. Pasti bunga, kalau kredit di bank itu sudah pikir lagi. Tiap bulan yang gaji potong itu. Tapi yang ambil di koperasi misalnya gitu. Pasti pikir dia bunga besar sampai. Ini mau bayar bunga kah? Mau bayar utang. Jadi 100.000 bunganya sekian. Kadang orang bilang sudah bayar bunga dulu sudah. Tahu bayar bunga nanti utang itu dari belakang. Seperti itu. Nah, orang Israel dalam aturan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan riba, utang, tambahan uang itu, bunga uang itu kepada mereka. Tuhan melarang praktek itu bagi mereka. Karena memberi pinjaman kepada saudara bukanlah kesempatan untuk cari untung. Jadi Bapak Ibu bagian ini ingatkan kita, kalau kita kasih pinjaman ke kita saudara, sudah kasih dengan ikhlas saja. Jangan kasih baru bilang, nanti dia bunga sekian persen kau kasih untuk saya. Praktek itu dilarang. Nah, sebagai orang-orang milik kepunyaan Tuhan, bagian ini mengingatkan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 39 sampai 46. Di sana bicara menyokong dengan tidak memperbudak. Jadi yang pertama, menyokong orang-orang miskin dengan tidak mengambil keuntungan daripada mereka, dengan tidak memberikan uang bunga, dengan tidak memberikan riba.
Ayat 39 sampai 46 bicara tentang menopang mereka dengan tidak menjadikan mereka budak. Jika ada orang Israel yang menjual dirinya karena miskin, ia tidak boleh diperlakukan seperti budak, tetapi seperti orang upahan. Menjual dirinya, tanda petik Bapak Ibu Saudara, berarti orang ini dia terpaksa menjadi pekerja untuk melunasi hutang, untuk mempertahankan hidupnya. Kata budak di sini berarti hamba, pelayan. Dapat juga seperti hamba Tuhan, misalnya Musa disebut hamba Tuhan. Kata budak di sini menekankan status kebergantungan atau pelayanan kepada sang tuan. Budak itu dia akan bergantung pada tuannya. Jika saudara sebangsa menjual dirinya karena miskin, ayat 39 sampai 46 begini. Dia tidak boleh diperlakukan seperti seorang budak, tetapi seperti seorang upahan. Budak dan upahan itu beda Bapak Ibu. Budak itu kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Budak itu Tuhan bisa bikin apa saja untuk dia. Tapi orang upahan, dia bekerja dan dia diberikan uang. Dan itu wajib diberikan. Kata upahan ini berarti orang yang disewa, orang yang diupah, orang yang dibayar, pekerja yang dibayar karena jasa yang dia lakukan. Pekerja yang menerima bayaran untuk jasanya. Jadi budak dan upahan itu beda ya. Aturan di ayat 39 sampai 46, jika ada saudara sebangsanya menjual dirinya karena dia tak mampu, maka orang-orang yang menerima dia sebagai orang yang bekerja itu, mereka tidak boleh menjadikan orang ini sebagai budak, tapi sebagai orang yang dibayar jasanya. Ya, Bapak Ibu, lihat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu saudara yang jatuh miskin dan terpaksa bekerja pada saudaranya, ia harus diberikan upah yang layak sesuai dengan kerja-kerjanya. Hak-haknya. Dia dihormati. Statusnya sementara menjadi orang upahan, tapi dia dihormati. Karena dia akan bebas di tahun Yobel itu. Kemiskinan tidak boleh membuat seseorang kehilangan identitasnya sebagai umat milik kepunyaan Allah. Ayat 47 sampai 55 bicara tentang penebusan budak. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, orang Israel yang menjual diri kepada orang asing tetap dapat ditebus dalam ayat-ayat ini. Dan jika tidak, dalam tahun Yobel, tahun yang ke-50, mereka akan dibebaskan. Atau kalau ia sudah mampu, dia dapat menebus dirinya sendiri dengan membuat perhitungan. Harga tebusan itu dihitung secara adil dengan jumlah tahun yang tersisa hingga menuju pada tahun Yobel itu. Artinya, jika dia sudah bekerja lama, maka tebusan itu akan kecil karena hitung misalnya, ini kan bicara tentang tahun ke-50. Dia ada di tahun 30, tahun ke-30, sudah. Itu sisanya itu yang dihitung. 20 itu yang dihitung. Tidak hitung dari awal dia bekerja. Jadi itu tebusannya. Artinya kalau dia sudah bekerja lama, maka tebusan itu kecil. Kalau dia baru bekerja sebentar, tebusannya itu akan besar. Hal tebusan lebih kecil kalau baru sebentar. Tebusannya akan kecil ketika dia sudah bekerja lama. Tebusannya akan besar kalau dia baru bekerja. Hal ini mencegah pemilik ini dia memeras sang pekerja. Tapi sekaligus memberikan harapan bahwa kebebasan itu bisa terjadi. Bapak Ibu, sistem perhitungan tebusan ini menghindari ketidakadilan bagi orang-orang yang bekerja. Ayat 55 bagian terakhir pembacaan kita adalah penegasan tentang kemahakuasaan Allah atas ketetapan tentang tanah
manusia, dan Yobel. Tuhan ingatkan asal-usul Israel bahwa dulu mereka adalah budak yang ditindas, tapi mereka ditebus dan dibebaskan sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah. Tuhan itu adalah pemilik tanah, Tuhan itu adalah pemilik umat, dan Tuhan itu sumber keadilan. Tadi saya suka katakan awal, 3 minggu ini kita bicara dari kitab Imamat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Apa makna bagian ini untuk kita semua di pagi hari ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pemilik kehidupan kita. Dia menebus kita, Dia membebaskan kita, maka hidup sehari-hari umat Allah harus mencerminkan kasih Kristus itu. Artinya, dia harus bisa berbelas kasih kepada orang lain, dia punya hidup bermurah hati kepada orang lain, dia hadir membawa keadilan bagi orang lain, tanpa mencari keuntungan di dalamnya, tanpa cari nama di dalamnya, tanpa menjadi pahlawan kesiangan di dalamnya. Tapi benar-benar dia memaknai bahwa dia sudah ditebus, dia menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka membayar karya penebusan itu, kita tidak bisa bayar karya penebusan itu. Tapi kita mau memberikan hidup kita dengan kasih Kristus, berbelas kasih kepada orang lain, menjadi orang-orang yang bermurah hati, kemudian hadir menjadi orang-orang yang adil, di mana saja kita berada, tanpa cari keuntungan di dalamnya. Hal yang kedua, gereja yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara, kita terpanggil untuk menciptakan kelompok persekutuan yang memulihkan, menolong orang yang jatuh miskin. Bukan hanya secara ekonomi, tapi dia jatuh miskin secara rohani, supaya dia bisa bangkit kembali. Dia tidak berdaya, dia tidak mampu, dia terpuang, dia tidak bisa berdiri. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita dipanggil untuk sama-sama dapat memulihkan dia, menolong dia, mengangkat dia, dan kemudian dia bisa berdiri dengan kuat. Bapak Ibu coba lihat gambar Tuhan Yesus ketika ada di perahu dan Yesus memberikan tangan begini. Itu artinya tangan itu mau menolong, tangan itu mau memulihkan, tangan itu mau memberikan kekuatan bagi orang yang akan ditolong itu. Maka jadilah tangan-tangan Tuhan yang mau menolong dan bisa memulihkan orang lain. Hal yang ketiga, setiap orang saya dan Bapak Ibu Saudara kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka perlakukanlah orang-orang yang ada di sekitar kita itu dengan rasa hormat. Minggu kemarin saya bicara tentang karya penebusan rumah itu. Saya bicara hargai rumah yang sedang kita tinggal itu. Hargai orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Karena hari ini ada banyak orang yang tinggal di kolong jembatan, yang tidur di emper toko, karena kehilangan kasih sayang dari dalam rumah itu. Maka bagian ketiga mengingatkan kita, setiap orang adalah milik Tuhan. Suami milik Tuhan, istri milik Tuhan, anak-anak milik Tuhan, orang tua milik Tuhan. Maka hormati mereka yang ada di dalam rumah itu. Sesama kita yang duduk hari ini milik Tuhan, perlakukanlah mereka dengan hormat. Jangan manfaatkan kelemahan mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Dalam pekerjaan, dalam rumah Bapak Ibu Saudara, jangan manfaatkan kelemahan orang-orang yang ada di dalam rumah itu untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan kelemahan anggota keluarga kita untuk kesenangan diri kita sendiri. Sapu istri itu dia tidak pernah marah-marah, dia tidak apa-apa. Saya main-main di luar saya tidak masalah. Sapu suami itu tidak pernah cek-cek saja, tidak masalah. Saya main-main di luar saja. Sapu mama dan papa tuh tidak pernah cek, dong tidur saja. Jadi saya mau main sampai jam 1, jam 2 malam dia tidak masalah. Jangan pernah memanfaatkan itu untuk cari kepuasan dan kepentingan diri sendiri. Ini firman bicara hari ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha kita, jalankan usaha dengan adil.
Jangan memperlakukan karyawan sebagai budak modern hari ini. Dalam pelayanan gereja, mari kita perhatikan jemaat-jemaat kita yang lemah. Mereka butuh topangan, mereka butuh kekuatan dari kita. Dalam kehidupan sosial kita, ketika kita melihat orang yang tidak mampu, jangan berkata saja kasihan Baru deh orang tua di mana Baru selama ini dong seperti apa Jangan hanya sebatas kata Bapak Ibu. Tapi apa yang ada dalam hidup kita, berikanlah kepada mereka. Mau itu 1.000, 2.000, itu penting bagi mereka. Kita bisa membantu mereka lewat dukungan uang, membuka peluang kerja, sekedar hadir dan tepuk mereka punya bau bilang, kau baik-baik saja kah? Itu sudah menolong mereka Bapak Ibu. Bagaimana kau keadaan hari ini? Mungkin saja di rumah tidak pernah dibikin begitu. Tapi ketika Bapak Ibu hadir dan Bapak Ibu tepuk mereka pun bau, bagaimana kabar? Baik-baik kah? Sehat? Pasti dia sendiri bilang, Bapak majelis, Ibu majelis, aduh saya susah sekali Itu. Dan yang terakhir, jangan makan riba. Sebab kita telah ditebus dengan cuma-cuma. Tong tra bisa bayar karya penebusan Tuhan. Jangan perlakukan orang lain sebagai budak. Sebab kita yang budak dosa itu telah ditebus dengan karya agung Tuhan. Menjadi hamba milik kepunyaan Tuhan. Jemaat, Tuhan mengendaki kita menjadi persekutuan yang saling menopang. Bukan saling menindas satu dengan yang lain. Dunia memberi contoh untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kerajaan Allah memanggil kita untuk berlaku adil, menolong yang lemah, dan menjadi saluran-saluran berkatnya Allah. Pertanyaan bagi kita, apakah hubungan kita dengan sesama hari ini mencerminkan kasih Allah itu? Tanya Bapak Ibu dalam diri masing-masing. Dalam rumah itu saya sudah mencerminkan kasih Allah atau belum? Hidup tetangga saya sudah mencerminkan kasih Allah atau belum? Hidup dalam persekutuan saya sudah mencerminkan kasih Allah atau belum? Apakah kita sedang menolong orang lain keluar dari belenggu? Atau kita justru menambah beban bagi mereka? Dan biarlah firman Tuhan ini menggerakkan hati kita untuk kita menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang hidup adil, mau berbelas kasih dengan orang lain, menjadi agen-agen pembebasan, menjadi agen-agen pembawa berkat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan ketidakpedulian ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan firman ini dan kita mau melakukannya. Mari kita mulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita, berlaku adil bagi sesama, tanpa cari untung sedikit pun dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin.